Aduh, aduh. Ya toh. Kamu ngapain sih bersih-bersih di sini? Lantainya licin tau nggak? Oh, kamu berani sama aku? Aku pikir aku takut. Hah? Aku nggak takut sama kamu sini. Mau gelut sama aku? Sini. Aku nih juga jago karate ya. Ya udah, aku pergi. Tapi cowok itu ganteng banget ya. Aku juga nggak pernah kelihatan cowok ganteng di sini. Yang di sini mah tua-tua jelek-jelek. Tapi yang itu kali ini beda deh. Dia ganteng banget. Iya meski Kan aku udah bilang, kamu pasti bakalan jatuh cinta sama aku. apaan sih? Bukan kamu ya. Sebelum kamu tadi aku juga ketemu sama orang. Mending kamu pergi deh. Pergi nggak? Pergi nggak? Pergi. Ini gimana sih? Ingat ya, nggak boleh ada satu wanita pun yang deket sama Pak Bayu. Apalagi kamu, hah? Kamu kan cuma OB baru, tau nggak? Seharusnya kamu sadar kamu siapa. Sosokan bilang nggak tahu yang namanya Bayu mana. Nggak usah sok polos deh. Iya Pak. Nanti saya hubungin lagi ya Pak. Saya juga baru sampai kantor saya. Ya udah, assalamualaikum. Klien kita yang satu itu telepon terus, Rif. Aku udah bilang kan yang harus kita temuin bukan cuma itu. Oh ya, berkas yang kemarin udah kamu kerjain? Udah semua Pak. Sekarang mungkin ada di ruangan Pak Bayu di atas meja. Iya. Pak Bayu kayaknya tiap hari kayak ngomong terus. Emang ada terus. Gimana ya? Aku mau cerita sama kamu juga nggak enak. Rif. Biasa orang tua aku, mereka itu pengen aku segera nikah, Rif. Dan kayaknya mereka ngejodohin aku, ya aku nggak mau. Kamu tahu kan aku nggak mau buat dijodoh-jodohin. Apalagi aku nggak kenal, mau dengan siapa aku dijodohin aku nggak tahu. Dan dia tuh orang baik atau bukan. Kalau masalah kayak atau enggaknya sih aku nggak peduli, aku kan cowok, Rif, aku bisa kerja. Ya menurut saya nggak ada salahnya sih Pak untuk menerima perjodohan itu. Lagian saya yakin orang tua Pak Bayu gak bakalan salah pilih orang. Pastinya beliau udah mencari tahu siapa wanita yang emang pantas buat Pak Bayu. Ya, tapi Sekarang Pak Bayu udah usianya udah mapan dan perekonomiannya juga udah bagus. Jadi nggak ada salahnya sih Pak. Daripada Pak Bayu terus-terusan berpikiran tentang pekerjaan yang ada, ntar Pak Bayu malah nggak ada keinginan untuk menikah. ya enggak juga sih, pasti aku bakalan nikah, cuman masih belum ada yang pas aja. Oh iya, 3 hari yang lalu aku ngeliat kamu ngobrol di kafe bareng sama papa dan mama aku. Emang kalian ngobrolin apa? Oh ya, Kerjaan aku. iya pastinya itu sih Pak. Dan dia tanya gimana Pak Bayu ngelola perusahaannya seperti apa, dengan sikap sama karyawan dan klien yang emang kerja sama dengan perusahaan ini bagaimana. Ya saya katakan sejujurnya dan ya nggak ada yang saya tutupi. Soalnya kan emang perkembangan perusahaan ini pesat banget. Jadi mereka tanya, jadi saya jawab seperti apa adanya aja. Tapi kamu nggak diomongin masalah perjodohan kan? Oh enggak Pak, tenang aja. Jadi mereka itu kayaknya ya demokrasi banget deh Pak. Jadi ya mereka juga pasti dengerin apa yang Pak Bayu katakan. Terus Tapi udah kan kalau beres. kayak gitu, aku khawatir mereka, orang tua aku itu malah ngasut kamu dan minta kamu buat maksa aku. Aku meskipun mau dipaksa dengan cara apapun, aku nggak bakalan mau. Kamu tahu kan, kalau aku udah enggak ya enggak. Iya saya tahu. Namanya jodoh juga, ya kita kan bisa menilai sendiri, Rif. Kan yang mau menikah dengan aku itu orang lain, bukan orang tua aku yang mau ngejalanin. Ya, Ya meskipun aku tahu orang tua aku
bakalan ngasih yang terbaik sih buat aku. Ya, syukurlah kalau Pak Bayu nggak milih wanita karena masalah ekonomi. Misalnya, ya sikap baik itu nggak tergantung karena orang kaya atau orang yang menengah ke atas. Ya udah deh kalau kayak gitu deh. Aku juga nggak mau mikir masalah ini. Kerjaan aku banyak dan kerjaan kamu juga banyak ya. Iya. Aku minta kerjaan kamu hari ini diselesaikan semua. Aku juga mau selesain kerjaan aku. Oh ya, kemarin OB-nya kan sakit, dia resign. Ya udah ada penggantinya Pak. Jadi tenang aja Pak Bayu. Kamu Si Maman. suruh langsung masuk aja, Rif. Iya siap. Hari ini juga dia masuk kantornya. Ya udah deh kalau kayak gitu. Soalnya nggak mungkin juga kamu yang aku suruh sapu. Iya Pak. Udah, aku masuk Ya. kerjain. Iya. Aku tahu Pak Bayu itu bukan orang yang bisa dipaksa. Jadi aku harus aku terpaksa melakukan rencana seperti ini. Semoga aja berjalan sesuai apa yang aku pikirkan. Fit, Ya? kamu baru keluar? Iya, aku baru keluar. Oh ya, Emang kerjaan kamu banyak? iya. Kerjaan yang kemarin kan belum kelar. Gara-gara aku disuruh ketemu sama klien, sama Bu Vivi. Oh masih sempet ya ngomong sama Bu Vivi? Aku tuh sekarang udah jarang banget tahu ada waktu buat sharing sama Bu Vivi. Dan biasanya dia tuh cerewet banget soal kerjaan. Aku nggak tahu kenapa dia sekarang berubah banget akhir-akhir ini. Mau gimana lagi, Win? Dia itu kan atasan kita. Ya, otomatis ketika Bu Vivi menanyakan tentang pekerjaannya, aku harus ngomong dong. Ya iya, cuma menurut aku sekarang Bu Vivi tuh kayak kurang fokus gitu Fit sama kerjaan. Nah, kalau Tahu masalah kan sebabnya apa? kalau masalah itu mah aku gak tahu ya. Oh iya, Bu Vivi gak ngasih laporan. Enggak, ya itu. Enggak, dia nggak pernah dia udah jarang banget ngasih aku kerjaan. Biasanya juga kerjaan aku numpuk gara-gara Bu Vivi. Sekarang aku udah ngerjain yang harusnya aku kerjain aja, nggak ada kerjaan tambahan gitu. Berarti selama ini kamu gak tahu kalau Pak Bayu itu udah gak respect lagi sama Bu Vivi. Dan kabarnya Bu Vivi itu adalah mantan Pak Bayu. Hah? Serius? Serius lah. Itu rumor bukan sih? Enggak. Kok malah duluan kamu yang denger? Harusnya perempuan-perempuan yang ngomongin di kantor, kenapa malah kamu? Ya, aku pikir kamu udah dengar, makanya aku gak bilang sama kamu. Nggak tahu Fit. Dan parahnya lagi, Bu Vivi itu masih gak bisa move on dari Pak Bayu. Ya makanya Pak Bayu itu merasa risih dan Bu Vivi gak fokus dengan pekerjaan. Aduh, itu udah alasan tervalid sih kenapa Bu Vivi nggak fokus. Terus gimana Fit? Apanya? Kita mau harus ngelakuin sesuatu bukan sih? Kamu ketinggalan info banget ya, Win? Banget. Kenapa kamu bilang dari dulu sih? Kemarin Pak Yoga itu bilang sama aku, siapapun yang bisa mendekatkan Bu Vivi dengan Pak Bayu lagi, Bu Vivi bakal memberikan imbalan yang besar sama orang tersebut. Ya udah kita mending bantuin aja. Kan Bu Vivi paling deket sama kita. Kayaknya kalau misalnya kita bantuin mereka nih, kita bakal naik jabatan semudah itu. Kamu tahu nggak sih? Sadar nggak sih kalau kamu tuh lama kerja di sini tapi nggak naik jabatan? Ya menurut aku sih bener banget. Kita harus menggunakan kesempatan ini, Fit. Dan kalau semuanya kita bisa bikin Pak Bayu dan Bu Vivi itu bersatu lagi, Bu Vivi gak bakal cuek lagi sama kita dan kita bakal bebas dari kerjaan, Bener. bebas dari kata lembur. Kita bakal dapat banyak banget keuntungan, ya kan? Ya Ini udah. kesempatan paling bagus nih. Ya udah, yuk. Ngapain nih kita? Harus strategi dah. Kita harus susun rencana gimana caranya Bu Vivi dan Pak Bayu itu satu tempat. Ya seolah-olah Seolah-olah itu suatu kebetulan. bener banget. Pas banget. Ya udah gini aja deh. Gimana? Kamu Atur Bu Vivi. Pak Bayu lah. Terus Iya. ya aku atur Bu Vivi. Ya. Kemudian
kita atur tempatnya. Oke? Udah, aku mau ke kantin bentar. Iya, hati ya. Aja sih. Ngapain nyariin aku, Rif? Kerjaan kamu udah selesai? Udah dong, gimana Pak? Sama OB barunya? Cocok nggak? OB? Iya, dia kan yang baru itu bagian di lantai yang sama dengan ruangannya Pak Bayu. Gimana? Aku belum masuk, Rif. Aku kan masih keluar cari minum. Bay, Ada apa, Rif? kamu kemana aja sih? Aku nyariin kamu. Aku habis cari minum di luar, barusan aku belum masuk ke kantor kok. Habis ini aku mau masuk. Aku udah taruh milkshake di meja kamu. Kamu nggak perlu repot-repot, Vi. Itu kan udah kerjaan OB, bukan kerjaan kamu. Kamu kan manajer Gak ada di sini. salahnya juga kan aku kasih perhatian sama kamu. Kamu juga ngapain gak balas chat aku? Vi, Semalam aku telepon kamu. ini jam kerja. Bukan waktunya buat membahas masalah pribadi. Kamu juga sama aku udah putus, Vi. Lagian, apa lagi sih yang mau kita bahas? Iya, aku udah berkali-kali kan minta maaf sama kamu. Vi, aku udah nggak ada Arif, perasaan bisa apa-apa. nggak tinggalin kita dulu? Oh, Udah nggak apa-apa, Rif. Di sini aja aku masih ada kepentingan sama kamu abis ini. Vi, aku itu udah nggak ada urusan pribadi sama kamu. Kita profesional urusan kerjaan aja. Lagian ya, kamu cuma butuh maaf dari aku. Aku udah maafin kamu. Aku butuh kamu, Bay. Tapi aku nggak butuh, Vi. Ya Aku udah, cuman- oke, aku salah, aku dulu selingkuh. Tapi aku bener-bener lagi capek waktu itu. Dan aku beneran gak ada perasaan apa-apa sama dia. Vi, baru pacaran kamu udah kayak gitu. Apalagi kalau Ya aku bisa berubah, aku janji gak bakal ngulangin kayak gitu lagi, Bay. biasanya kalau orang selingkuh sekali aja, biasanya bakalan ngulangin lagi. Dan Iya. aku udah nggak ada perasaan apapun sama kamu, Vi. Bay, aku bisa bikin kamu cinta lagi sama aku. Buktinya sampai sekarang, usaha yang Ya kamu karena lakuin. kamu berusaha nutup diri kamu. Kamu gak kasih kesempatan itu sama aku. Aku udah capek, Vi. Banyak kerjaan yang harus aku selesaikan. Dan Kalau nggak di sini, di mana lagi? Di luar kamu nggak mau ketemu aku. Kalau nggak di kantor, di mana lagi? di alam barzah nanti. Rif, Bayu, kamu kok ngomong gitu sih? Ya Pak. Apaan sih Bu? Tadi aku dengar masalah OB. Iya kan emang hari ini OB-nya cuti, jadi ada pengganti. Siapa penggantinya? Hmm, Cowok. penggantinya cewek lah Bu. Kok cewek sih? Emang bisa kerja? Kan emang tugas bersih-bersih cewek. Yang cowok kan cuma di lantainya ibu, di ruangannya ibu. Kamu jujur ya sama aku. Sekarang Bayu deket sama siapa? Kamu tuh nggak usah main-main. Maksud ibu deketnya gimana? Ya perempuan, sampai Bayu tuh nggak mau balik sama aku. Kamu tahu kan? Ibu kan tahu sendiri, juga satu kantor. Nggak ada kan wanita yang deket sama Pak Bayu? Ya mungkin di sini nggak ada, nggak kelihatan. Cuma di luar sana kan aku juga nggak tahu. Mungkin ada perempuan lain. Yang saya tahu sih emang udah Bu, Pak Bayu itu fokus sama kerjaan. Awas Setelah- aja kalau sampai kamu bohong sama aku ya. Nggak bakalan bohong Bu, saya ini bawahan ibu. Jadi semua perkataan ibu. Ya udah, aku Soalnya- mau. Kamu terus awasin Bayu. Dia sama siapa, dia kemana, kamu harus selalu lapor sama aku. Ya tapi ada komisi. Aku pasti kasih kamu duit kalau kerjaan kamu benar. Siap. Kalau kamu bisa bantuin aku, bisa balik lagi sama Bayu, aku bakal kasih bonus dan itu tuh nggak main-main. DP dulu aja Bu. Kamu belum kerja udah minta DP. Usaha dulu dong gimana caranya Bayu bisa balik sama aku. Dia ngobrol sama aku aja nggak mau. Masalah itu gampang Bu. Yang penting ada uang masuk ke rekening saya. Jalan aja. Aku kasih kamu uang makan siang. Yang penting bantu aku gimana caranya Bayu mau jalan sama aku. Siap. Ya udah. Ya udah kerja, ngapain masih di sini? Sama siap. Siapa sih? Nggak mungkin nih kalau Bayu nggak ada orang lain. Dia pasti mau sama aku. Sampai saat ini tak terfikir. aduh, Jatuh. kamu ngapain sih bersih-bersih di sini? Lantainya licin tau nggak? Seharusnya aku yang ngomong kayak gitu. Ngapain kamu lewat sini kalau udah tahu di sini tuh tempat bersih-bersih?
Nama juga OB, emang bersihin di mana? Di tanah menurut kamu? Di sini kamu yang salah, tapi kamu nyalain aku. Hah? Oh, kamu berani sama aku? Aku pikir aku takut. Hah? Aku nggak takut sama kamu. Sini. Mau gelut sama aku? Sini. Aku nih juga jago karate ya. Kenapa takut sama aku? Takut sama perempuan. Ya udah. Sini maju. Ya udah, aku minta maaf. Maaf, udah. Kamu tuh seharusnya menghargai aku di sini udah bersih-bersih, capek-capek, tapi kamu malah kotorin pakai sepatu kamu yang bau dan jorok ini. Lihat coba. Sekarang kamu yang bersih-bersih. Oh, Gak kenal, kamu juga bukan karyawan di sini kan? kelewatan banget ya Arif, kenapa jadi udah kayak gini sih? Bersih-bersih sekarang, malah ngomong sendiri. Di sini yang salah kamu. Aku udah jatuh, seharusnya kamu nolongin aku, kamu minta maaf. Emang kamu jatuh gara-gara aku? Kamu jatuh sendiri di belakang aku. Tadi aku udah ketemu sama Vivi, sekarang Kamu- aku harus ketemu sama kamu. Kamu suka ngomong sendiri ya? Atau jangan-jangan kamu gak waras ya? Sekarang minta maaf sama aku. Minta maaf. Ya udah, aku minta maaf. Apaan nih? Kamu modus ya? Kamu minta maaf. Oh, kamu jangan-jangan kamu pura-pura jatuh karena kamu mau pegang tangan aku kan? Kamu modus kan? Susah juga yang ngomong sama kamu. Maaf minta ya. maaf, aku udah minta Di maaf. sini aku bukan perempuan murahan yang gampang kamu pegang tangannya. Oh, jangan-jangan kamu tuh laki-laki yang suka pegang tangan perempuan, iya kan? Jangan-jangan kamu juga banyak pacarnya lagi. Aku kasih tahu ya, Mas, jangan sering nyakitin perempuan. Kamu udah belum marah-marahnya? Belum, masih banyak. Kamu juga nggak tahu sopan santun. Di sini kamu bukan karyawan, tapi kamu marah-marah sama karyawan di sini. Puas? Aku kerja di sini juga. Emang bisa ya selain karyawan masuk ke kantor ini? Gak Iya, bisa kan? bisa aja. Siapa tahu kamu punya orang dalam atau kamu punya kepentingan di sini dan kamu seenaknya. Oh, jangan-jangan kamu mau ngelamar kerja. Maaf ya, di sini tuh nggak nerima karyawan kayak kamu. Gak tahu aturan. Untung aja kamu cantik ya. Kalau misalkan kamu nggak cantik, aku udah marah-marahin kamu juga. Aku udah Kau maki pikir kamu aku juga. takut? Aku nggak takut. Awas aja ya nanti kamu cari gara-gara sama aku. Yaudah, nih. Pel dulu. Kamu mau kemana sih? Pel dulu. Udah. Udah nggak becus. Nih kamu pergi deh. Kok Abayu ngobrol sama Obe? Harus ngobrol sama Devi nih. Kok bisa? Becus banget ngepel kayak gitu. Nama kamu Udah, siapa sih? kamu kenalan sama aku. Ya apa salahnya, aku cuma nanya nama kamu. Maaf, aku mahal. Nama aku di sini tuh mahal banget, jadi nggak ada yang tahu. Justru karena kamu mahal. Udah deh, mending kamu pergi dari sini. Ya udah, aku cuma mau nanya nama kamu siapa. Putri, Was. Aku nggak mau tahu nama kamu. Jadi kamu nggak usah sebutin nama kamu. Hati-hati ya kamu jatuh cinta sama aku. Biasanya kalau cewek udah marah-marah, itu nanti bakal jatuh cinta. Kamu pergi atau kamu mau aku suruh pel lagi? Ya udah, aku pergi. Tapi cowok itu ganteng banget ya. Aku juga nggak pernah kelihatan cowok ganteng di sini. Nah di sini mah tua-tua jelek-jelek. Tapi yang itu kali ini beda deh. Dia ganteng banget. Ya meski Kan aku udah bilang, kamu pasti bakalan jatuh cinta sama aku. apaan sih? Bukan kamu ya. Sebelum kamu tadi aku juga ketemu sama orang. Mending kamu pergi deh. Pergi nggak? Pergi. Apaan sih? Senyum. Viv. Dong, Kamu dapat mana OB itu? Namanya Putri. oh, yang bertugas di lantainya Pak Bayu, yang di ruangannya Pak Bayu. Iya, dia bersihin di depan ruangan aku, kan kotor banget, Viv. Nah, terus aku lewat, aku kepleset, dia bukan minta maaf. Dia marah-marah, maki-maki aku, bahkan mau berantem sama aku. Waduh. Nah, itu yang buat aku jatuh cinta sih. Hah? Maksud aku yang ngebuat aku shock. Ya kalau misalkan
kurang ajar sama Pak Bayu, biar ntar saya pecat aja Oh, Pak. Ini saya cari pengganti. Jangan, aku kan nggak minta dipecat, Rif. Justru aku mau dia tuh khusus bersihin ruangan aku aja. Nggak usah disuruh bersihin ruangan yang lain, kamu cari OB baru aja. Soalnya dia tuh aku lihat cekatan banget dan ya cara bersih-bersih ruanganku juga cocok banget sama aku. Wah, berarti pengeluaran nanti bakalan Nggak masalah, aku yang keluarin duit semuanya nanti. Asalkan dia tuh tetap di ruangan aku. Rif, ntar tiap hari berantem sama Pak Bayu terus. Kalau misalkan ruangannya Pak Bayu Putri yang ngerjain Pak, gimana dong? gak apa-apa, dia kan nggak tahu kalau aku bos di sini. Kalau dia tahu pasti nggak bakalan kayak gitu. Nah justru itu, Rif, dia tuh kayaknya nggak mudah buat dideketin sama laki-laki ya. Aku lihat, ya aku perhatikan dia juga cantik, Rif, sederhana. Ya, aku belum pernah ketemu sama perempuan kayak gitu. Ini arah pembicaraan kemana sih Pak? Maksud aku belum pernah dimarahin sama perempuan. Itu maksud aku. Jadi ya udah pas banget kalau kayak gitu. Atau saya jadikan sekretarisnya Pak Bayu aja gimana? Nah. Soalnya kayaknya kemarin pas lihat ijazah terakhirnya juga ya jurusan seperti itu. Tapi yang berhubung yang kosong OB, jadi saya masukin OB. Gini aja. 2 hari dia biar kerja, 1 hari ini biar kerja jadi OB, nanti kita jadikan dia itu asisten aku. Waduh, tapi nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa, Rif? Saya nggak mau ada perang dunia di sini. Tahu sendiri, tadi Bu Vivi seperti apa? Oh iya, dia ngomongin apa sama kamu? Oh, nggak ngomongin apa-apa Pak. Cuma tanya sekarang Pak Bayu deket sama siapa. Tapi saya tutup. Kalau dia macam-macam bakalan aku pecat. Aku selama ini udah profesional. Dia juga kerjanya akhir-akhir ini nggak konsen, selalu gangguin aku. Kan kerjaan aku juga berantakan, Rif. Aku bakalan pecat kalau dia sampai gangguin Putri. Maksud aku bakalan pecat kalau dia nggak profesional kerjanya. Terus lah kalau gitu Pak. Terus dia ngomong apa lagi? Dia nawarkan uang, tapi saya nggak mau Pak. Dia tuh tetap aja dari dulu nggak berubah. Iya benar Pak. Aku nggak tertarik buat bahas Vivi. Putri itu udah punya pacar tuh, Rif. Oh, ya Pak Bayu tahu sendiri sikapnya seperti apa. Orang mana yang mau deketin Putri ya gitu Pak. Bisa-bisa dimakan mentah-mentah sama Putri. Tapi sebenarnya dia nggak kasar kok. Tadi aku coba ngobrol sama dia. Ya aku mau dihajar pakai sapu sama dia. Tapi aku yakin, Rif, dia nggak sekasar itu kok. Nah, ya udah kalau emang nggak ada masalah tentang Putri, ya saya mau abaikan aja Pak tentang saya mau marah-marah atau sama biar nanti saya kasih tahu agar lebih sopan aja sama orang yang ada di kantor. Ya udah, kamu awasin Vivi. Aku khawatir dia macam-macam sama Putri. Aku masuk dulu. Rencana awal juga ada hasil. Bu Vivi, Kamu tuh kemana aja sih, Fit? saya minta maaf Bu, masih habis dari kantin barusan. Ibu kenapa sih marah-marah terus? Gak capek ya Bu tiap hari marah seperti ini? Oh, kamu kesel ngeliatin saya marah-marah? Ya kalau kamu nggak pengen kesel ngeliatin saya marah-marah, kamu kerjanya yang bener. Saya kan udah mematuhi yang diperintahkan sama Bu Vivi. Disuruh lembur, saya bakal lembur. Disuruh nganterin laporan ke klien, berkas-berkas Ya maksudnya. iyalah, itu memang tugas kamu. Kamu dibayar kan buat kayak gitu. Iya. Terus kesalahan saya apa Bu? Iya, kamu nggak salah sih. Bu, kalau sama Ibu seperti ini terus, jutek terus, Pak Bayu gak bakal mau balikan lagi sama Bu Vivi. Kamu ngomong apa sih? Iya, saya udah tahu semuanya kok. Ibu belum move on kan sama Pak Bayu? Terus masalahnya di mana? Iya, saya bisa kok. Kenapa? Saya tadi ngeliat Pak Bayu lagi ngobrol sama Ube. Nih, saya udah foto. Dan mereka kelihatan deket banget, Bu. Kayak udah ngobrol lama banget gitu. Lihat deh. Iya kan? Mungkin itu. Ini OB. Iya. Kamu nggak tahu sama OB ini?
Itu OB baru, Bu. Kamu juga ngerti? Ya, saya cuma tahu kalau dia itu OB baru sini, Bu. Ini mereka lagi ngobrolin apa? Kayaknya kenapa deket banget ya? Iya, Bu. Bahkan Bayu tuh tersenyum. Bayu tuh nggak pernah kayak gini ke aku. Ya mungkin itu alasannya kenapa Pak Bayu menghindar dari Ibu Vivi. Iya, kita harus jujur lah. Tapi itu asumsi aja kok, Bu. Kita belum tahu pastinya. Siapa namanya? Putri. Dia baru masuk hari ini. Iya, Bu. Siapa yang rekrut dia? Kenapa nggak pernah ada laporan ke aku? Ya mungkin Pak Bayu sendiri yang naruh dia di sini, Bu, Iya, Bu. supaya bisa. Kamu kan biasanya ngawasin, Fit. Kamu tuh biasanya kalau ada anak-anak baru, kamu selalu paling depan. Saya kan sibuk dengan pekerjaan yang Ibu kasihkan sama saya, Bu. Nih, kayak Windy nih bener nih, udah paham dia kerjanya gimana. Mohon maaf nih, Bu, posisi Ibu di sini tinggi. Masa kalah sama OB sih? Yang gimana? Wah, seru jangan nggak kayak gitu, Bu. Berani-beraninya sih nih, cewek ngedeketin Bayu ganjen banget sih. Dia tuh nggak sadar sama posisinya. Bu, tapi Bu Putri harus sudah tahu kan apa yang harus Bu Putri lakuin? Dengan dia sok-sokan akrab sama bos pemilik perusahaan ini aja udah salah. Salah banget, Bu. Iya. Kalau saya di posisi Bu Vivi, mungkin saya udah gampar tuh perempuan. Udah saya tendang. Selama ini pengorbanan Bu Vivi, percuma dong. Aku pengen kamu bantu singkirin dia. Siap, Bu, dengan senang hati. Ya udah, kalau bisa besok dia udah nggak di sini lagi. Dan kita berdua udah berencana untuk membantu Bu Vivi Ya udah, intinya kalau selama kerja dan kalau aku bisa balik sama Bayu lagi, kalian pasti juga dapat enaknya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Kita bakal usaha semaksimal mungkin supaya Pak Bayu dekat lagi sama Bu Vivi. Atau kalau aku nggak bisa dapetin Bayu, perempuan lain juga nggak boleh deketin Bayu. Itu harus, Bu. Mendingan Bu Vivi labrak aja tuh perempuan. Aku pengen kalian dulu yang kerja. Kalau kalian nggak bisa, baru aku turun tangan. Oh iya, Bu. Ya udah, cepet gerak. Ayo, Fit. Kok Ternyata malah, bener. Ternyata bener yang kamu bilang. kok malah Vivi kita, sangat ambisi. kok malah kita yang disuruh ngelabrak? Mungkin ini adalah proses kenaik jabatan, gak ada yang mudah. Ayo. Udah, yuk. Ini gimana sih? Maaf, Mbak. Itu punya saya. Sekali lagi saya minta maaf, barusan kecapean jadi saya duduk. Putri. Apa kamu tadi bilang? Kecapean? Iya, soalnya ini masih belum bersih dari tadi saya udah. Kalau kamu nggak bisa kerja, nggak usah kerja. Mending sekarang berhenti. Maksudnya, Mbak. Ya kamu kalau kayak gini aja capek, berarti kamu nggak bisa kerja. Ya stop, nggak usah kerja di sini. Saya bisa cari OB lain, bukan kamu yang males-malesan kayak gini. Iya, saya minta maaf tadi saya nggak enak badan, makanya. Kayak enak badan. Kamu anak baru kan? Baru masuk sudah bilang sok-sokan gak enak badan. Kamu cari perhatian ya dari orang-orang kantor sini. Jangan cuma ngandelin tampang doang ya kamu kerja di sini. Awalnya aja OB. Nanti lama-lama kamu ngelunjak lagi. Maksudnya gimana, Mbak? Saya nggak kenal Jangan sama kamu siapapun. pikir saya bego dan saya nggak tahu kelakuan genit kamu. Genit. Kamu deketin Bayu kan? Kamu tahu Bayu itu siapa di sini? Yang mana, Bu? Saya nggak merasa ngedeketin siapapun di sini. Dan saya Kalian juga nggak kenal sama karyawan di sini. Kenapa malah aku yang sampai duluan? Ya, saya kan nyari dia, Bu. Ingat ya, nggak boleh ada satu wanita pun yang deket sama Pak Bayu. Apalagi kamu, hah? Kamu kan cuma OB baru, tau nggak? Seharusnya kamu sadar kamu siapa. Sok-sokan bilang nggak tahu yang namanya Bayu mana. Nggak usah sok lolos deh. Tapi saya emang nggak tahu yang namanya Pak Bayu. Ya udah, nggak usah genit-genit sama cowok yang ada di kantor ini. Gitu aja dia bohong, Bu. Padahal tadi habis ngobrol, ya kan? Iya, Bu. Masa gitu aja bohong sih? Anak baru aja udah berani berbohong. Bu, Kamu nggak usah Bu, saya macem-macem ya minta di maaf, sini. Bu. Saya butuh pekerjaan ini, Bu. Jangan pecat saya. Saya janji saya nggak bakal deket sama siapapun di sini. Kalau kamu butuh kerjaan, nggak usah cari muka pakai tampang kamu yang kayak gini. Bu, saya nggak deket sama siapapun. Saya berani. Kamu tuh harus sadar diri, kamu tuh siapa.
kamu cuma OB ya. Kamu cuma tukang bersih-bersih dan gak pantas buat Bayu. Kalau kamu sampai macem-macem dan berani-beraninya ngedeketin Bayu, kamu mau aku hilangin? Enggak Bu, saya Kalau emang niat kamu di sini cuma untuk cari makan, gak usah macem-macem. Iya Bu. Sekali lagi saya minta maaf. Windy, David, urus dia. Iya Bu, siap. Pak, Bu, tapi saya bener-bener nggak tahu yang namanya Pak Bayu siapa. Mau sadar kan kerjaan kamu cuma OB. Jadi jangan berani-beraninya kamu ngobrol sama orang di sini. Kamu pengen jabatan bagus di sini? Hah? Sadar diri. Kamu gak pantas. Kamu udah bersyukur bekerja sebagai OB di sini. Makanya jangan bikin masalah sama semua karyawan di sini. Apalagi sama Bu Vivi. Ya, saya tekankan lagi, Bu Vivi itu pacarnya Pak Bayu. Hah? Dan kamu jangan coba-coba menggoda Pak Bayu. Kalau enggak, kamu bisa dihabisin. Pak, tapi saya bener-bener nggak tahu sama yang namanya Pak Bayu dan saya juga nggak pernah ngobrol sama karyawan sini. Kamu udah terlanjur melakukan kesalahan hari ini. Dan kamu harus terima resikonya. Tapi kalau misalnya kamu harus dipecat, ya udah kamu tinggal pergi aja. Bu, tapi Bisa, saya minta bantuan sama kalian, saya butuh Maaf ya. kerjaan ini. Kita nggak bisa bantuin kamu. Lagi Emang- ngapain juga bantuin kamu? Pentingnya juga buat saya. Bener banget, saudara bukan, temen bukan. Hah? Emang apa untungnya? Hah? Kamu gak bikin kita untung. Pak, Perusahaan besar kayak gini emang gak cocok sama orang rendahan kayak kamu. Mending kamu pergi aja deh. Bu, tapi saya harus jelasin ini, saya juga nggak tahu sama yang namanya Pak Bayu. Saya berani sumpah, saya nggak deket sama siapapun di sini dan saya butuh pekerjaan ini, Bu. Saya minta tolong. Emang saya pikirin kamu semua butuh kerjaan ini. Di depan kita gak usah sok polos ya. Ingat, kalau kamu masih deket-deket sama karyawan laki-laki di sini, kita bakal tendang. Ayo. Salah apa lagi ini, ya ampun. Aku emang nggak deket sama siapapun di sini. Jangan-jangan laki-laki yang dimaksud sama mereka itu laki-laki tadi yang jatuh itu. Berarti dia itu yang punya perusahaan dan aku salah marah-marah sama dia. Aku harus minta maaf. Mau kemana Put? Duduk. Minta maaf Pak, tadi udah marah-marah. Saya juga nggak tahu kalau Pak Bayu yang punya perusahaan ini. Saya benar-benar nggak tahu Pak, saya baru kerja di sini. Kamu kenapa jadi sopan kayak gini sih? Biasa aja kali Put. Aku lebih suka kamu yang kayak tadi. Kamu kenapa kok tiba-tiba sedih kayak gini? Dan kamu tahu dari mana kalau aku yang punya perusahaan ini? Kayaknya saya nggak bakal lama deh kerja di sini lagi Pak. Soalnya tadi ada Bu Vivi yang marah-marah sama saya dan maki-maki saya. Katanya saya nggak pantas marah-marah sama Pak Bayu dan saya bakalan dipecat dari perusahaan ini bareng sama 2 orang lainnya, namanya Bu Windy sama Pak David. Kenapa Vivi selalu cari gara-gara sih? Udah kelewatan banget. Kamu nggak usah dengerin apa kata mereka. Mereka semua itu anak buah aku kok. Kamu dipecat atau enggak, itu tergantung aku. Tapi Bu Vivi bilang tadi Bu Vivi ada hubungan sama Pak Bayu. Jadi saya nggak pantas ngomong kayak tadi, apalagi nyuruh Pak Bayu sampai ngepel kayak gitu. Udah nggak apa-apa Pun. Aku nggak ada hubungan apapun sama Vivi. Dia itu mantan pacar aku. Dan aku udah putus lama banget. Cuman karena aku profesional urusan kerjaan, aku nggak pecat dia di sini. Dia tetap jadi manajer di perusahaan aku. Dan akhir-akhir ini dia emang selalu gangguin kerjaan aku dan selalu gangguin setiap perempuan yang berkomunikasi sama aku. Entah rekan kerja, entah karyawan, semuanya ditegur sama dia. Itu yang buat aku nggak nyaman. Berarti saya nggak jadi dipecat kan Pak? Selama kamu mau kerja di sini, aku nggak bakalan pecat kamu. Ya udah kalau gitu saya mau lanjutkan. Sebelum itu saya mau minta maaf dulu sama Pak Bayu karena tadi udah marah-marah. Seharusnya saya nanya dulu tadi Pak Bayu kerja di sini atau enggak. Ternyata malah yang punya perusahaan. Udah, nggak apa-apa Put. Aku pertama kali dimarahin sama perempuan. Dan pertama kali juga ada perempuan yang marah-marah dan setelah orangnya pergi tiba-tiba bilang aku ganteng.
Itu bukan Pak Bayu. Tadi ada juga karyawan di sini yang kerja, itu ganteng juga, Pak. Put. Yang ada di tempat yang tadi itu cuman OB atau enggak aku yang lewat. Karena itu di depan ruangan aku, nggak ada yang berani lewat sana. Terus Saya minta maaf, Pak, lancang ngomong kayak gitu. Seharusnya nggak ngomong kayak gitu juga. udah nggak apa-apa Put. Saya kan cuma OB, Pak, jadi Ya emang kenapa kalau misalnya ya kagum aja kalau ada orang keren lewat di depan saya. kamu gak usah manggil Bapak Put, kamu panggil aja nama aku Bayu. Tapi kan nggak sopan, Pak. Saya di sini cuma OB. Kan aku yang minta kamu sebagai atasan kamu untuk manggil aku dengan sebutan nama aja. Kenapa kamu bisa kerja di sini? Arif. Yang Kok Pak Bayu? Kok kamu tahu? iya, jadi Arif udah cerita sebenarnya sama aku. Cuman aku belum puas aja kalau belum dengar langsung dari orangnya. Pak Arif mau ngomong apa aja? Iya, dia cuma ngomong sama aku kalau misalkan dia tuh kenal sama OB yang masuk hari ini. Karena OB sebelumnya kan udah resign. Aku juga minta sama Arif, kamu khusus bersihin ruangan aku aja dan gaji kamu sama kok sama OB yang lain, dan aku mau nambah OB lagi. Tapi ini nggak apa-apa. Ya, atau kamu keberatan? Kalau kamu keberatan nggak apa-apa kamu. Enggak. Malah aku seneng banget aku bisa masuk ke ruangan kamu. Udah bagus kalau kayak gitu. Tapi iya, Put. ngomong-ngomong, Bu Vivi itu mantan kamu ya? Kenapa putus? Dia selingkuhin aku waktu itu. Karena aku sering keluar kota dan alasan dia karena dia stres. Padahal itu nggak bisa dijadikan alasan. Intinya aku udah nggak ada urusan lagi sama Vivi dan aku nggak mau lagi ada hubungan sama dia. Sayang banget ya, Bay. Bu Vivi malah ngebuang kamu yang menurut aku udah spesial banget. Dan orang tua aku juga nggak setuju sama dia, makanya orang tua aku ngejodohin sama seseorang yang belum aku tahu. Katanya sih seseorang itu adalah anak dari teman lamanya. Pasti yang dijodohin sama kamu itu perempuan yang cantik, yang baik, dan pasti keluarganya juga pengusaha yang kaya. Katanya Ya setara lah sih- sama kamu. Enggak, Put. Kalau yang urusan masalah materi ya, aku nggak peduli. Mau orang kaya, mau orang biasa-biasa aja, aku nggak peduli. Kalau urusan materi kan bisa aku yang kerja. Yang aku inginin itu masalah sikap, sopan santun, dan ya tentunya hormat sama orang tuanya dan juga orang tua aku nantinya. Ya aku berharap sih mempunyai sikap seperti kamu. Kita kan baru kenal, baik kamu Tapi masih belum dari tahu. semua orang yang pernah aku kenal, kamu paling beda, Bro. Aku yakin kamu tuh orang baik banget. Pasti laki-laki yang sekarang lagi sama kamu, itu pasti laki-laki yang beruntung. Dan sayangnya aku nggak punya laki-laki yang beruntung punya aku. Maksud kamu? Aku nggak ada pasangan. Aku masih sendirian karena yang orang lain lihat aku perempuan yang sangat sederhana. Apalagi orang tua aku udah sakit-sakitan. Beneran? Kamu gak punya pacar? Iyalah, Bay. Ya, Ya laki-laki lain juga milih-milih kalau cari pacar. aku malah pengen banget punya istri kamu. Seorang istri yang seperti kamu. Udah cantik, sederhana, sopan, pekerja keras, mandiri. Semua laki-laki juga ngomongnya kayak gitu kalau di awal. Seumur hidup aku baru 1 kali pacaran sama Vivi. Beruntung dong. Bu Vivi jadi perempuan yang pertama kali kamu cintai. Tapi bukan yang terakhir, Pak. Ya, mungkin kamu nanti bakal jadi perempuan yang terakhir. Kobal tau nggak? Semoga aja kamu ngizinin aku buat deketin kamu. Ya di luar urusan kerjaan pun. Baik, tapi pasti karyawan yang lain nggak suka kalau kamu deket sama aku. Kamu Aku tinggal, cuma OB di sini. kamu tinggal bilang sama aku siapa yang gak suka. Banyak. Udah itu urusan aku. Intinya kamu mau atau nggak kalau misalkan aku antar nanti setelah kerjaan ini selesai.
Ya mau sih kalau kamu maksa. Aku maksa banget malah. Ya udah. Aku mau lanjutin kerjaan aku dulu ya. Nanti kita ketemu lagi. Iya, aku juga mau lanjutin kerjaan aku. Kalau ada Pasti ya. apa-apa kamu bilang ya sama aku. Aku pasti bilang sama kamu. Makasih ya, aku udah gak jadi dipecat. Dan gombalan-gombalan kamu hari ini. Itu bukan gombal, Put. Itu semuanya jujur dari hati. Ya, aku percaya. Ya udah, aku lanjutin kerjaan aku dulu ya. Nanti kita ketemu lagi. Semalam aku mimpi apa ya? Aku bisa ketemu sama laki-laki baik kayak gitu. Ngapain di sini? Wah, cari angin tuh sumpah enggak. Cari angin. Ngapain kamu nyari-nyari angin? Gimana kerjaan kamu sekarang? Nah, sesuai dengan Ada masalah sih. Ya sebenarnya kerja di sini tuh enak banget dan ya nyaman lah intinya. Tapi tadi aku ketemu sama yang namanya Pak Bayu dan aku nggak tahu kalau itu namanya Pak Bayu. Terus aku marah-marah karena dia marah-marah duluan sama aku. Andai dia nggak marah-marah duluan, aku juga nggak bakal marah-marah. Terus abis itu selesai, tiba-tiba ada yang namanya Bu Vivi, Bu Windy, sama Pak David itu datang marah-marah dan dia bilang dia bakal mencat aku katanya, Rif. nggak ada yang bisa mecat kamu di sini kecuali Pak Bayu. Jadi kamu tenang aja, kamu nggak usah pikirin perkataan mereka itu emang julid. Enggak, maksud aku nggak kayak gitu, Rif. Mereka itu bilang kalau aku deket sama Pak Bayu, padahal enggak sama sekali. Dan aku juga nggak tahu kalau ternyata yang aku marahin itu Pak Bayu. Dan kata mereka aku juga ngerusak hubungan Pak Bayu itu sama Bu Vivi. Vivi itu mantannya Bayu, Pak Bayu. Dia itu sampai sekarang masih ngejar-ngejar Pak Bayu. Ya karena apa? Ya karena Pak Bayu kaya lah. Jadi ya siapa sih yang nggak mau sama Pak Bayu? Gimana Iya kalau sih, kamu aku- mau nggak sama Pak Bayu? Siapa sih yang nggak mau sama dia? Dia itu udah ganteng, terus dia udah pengusaha muda loh, Rif, bukan pengusaha tua. Ya bagus berarti kalau gitu. Iya sih. Ya, bagus kenapa? Ya Apaan sebenarnya sih? tadi ketemu Pak Bayu, dia itu juga cerita kalau sudah dimarah-marahin kamu. Tapi dia itu suka katanya Put, suka kalau dimarah-marahin kamu gitu. Nah, suka kalau Kirain dimarahin kamu. Suka sama aku, ternyata suka kalau dimarah-marahin. Iya, tapi kalau dimarahin orang lain, dia gak ada yang berani marahin dia. Cuma kamu di sini yang berani marahin dia. Tapi dia ganteng ya, Rif. Ngomongin ganteng kayak gitu, aku merasa bukan cowok di sini Put. Kok cuma Pak Bayu yang bilang ganteng, kawan cowok juga. Tapi bentar, mana mungkin sih dia itu mau sama aku, apalagi di sini aku OB. Dan sebelum itu aku udah minta maaf kok sama dia udah maafin aku. Kamu tahu nggak, Rif? Dia tuh selalu gombal sama aku, padahal dia pengusaha di sini. Iya, emang kayak gitu sih orangnya. Oh iya, Pak Atmaja sering main ke sana sih, Put. Ketemu bapak kamu. Iya kan tiap sore biasanya main catur ke sana. Tetep sih, tadi malam dia juga ke rumah aku. Pak Atmaja tuh perusahaannya di mana sih? Kok aku nggak tahu? Kamu nggak perlu tahu, masih disebutin, kamu juga gak bakalan tahu. Oh iya, ya mungkin nanti kalau di sini ada lowongan sekretaris kosong, kamu mau? Soalnya kan ijazah terakhir kamu S1. Iya mau banget lah, Rif. Masa sampai kapan sih aku mau jadi OB kayak gini terus-terusan? Ya, ntar. Rif, banyak semutnya, mending kamu jangan nyender Ya, deh. ntar kalau ada lowongan, aku pastiin kamu bakal ngisi posisi itu. Sip, kamu emang temen aku yang paling baik di sini. Udah, Yuk. kita kesana yuk. Yuk. Bu, menurut saya Ube itu gak bakal berani deket-deket sama Pak Bayu lagi. Baik. Kenapa, Kamu Bay? apa-apaan sih? Kamu marah-marah sama Putri. Dan kalian berdua, kalian ikutan buat marah-marah sama Putri. Jadi perempuan itu ngadu sama kamu? Dia nggak ngadu. Aku tanya sama dia, dan dia udah jujur semuanya. Ya berarti dia ngadu kan sama kamu? Ya emang kenapa sih? Apa sih spesialnya OB kayak dia? Aku kasih tahu ya sama kamu. Meskipun dia OB, dia tahu cara berterima kasih, Vi. Meskipun dia cuma OB, anak orang nggak punya,
dia mau kerja keras dengan tidak memanfaatkan orang lain. Beda sama kamu, Vi. Kamu cuma manfaatin aku selama ini. Ya Kamu itu kan dulu. Sekarang udah enggak, aku beneran sayang sama kamu. Udah deh, Vi. Aku muak banget dengerin omongan kamu. Aku cuma ingetin kalian bertiga, terutama kamu. Kalau misalkan berani gangguin Putri lagi, kalian bertiga bakalan aku pecat. Aku kurang apa sama kamu? Kamu Kurang sampai banyak. kamu lebih milih dia. Pertama, kamu udah selingkuhin aku. Yang kedua, kamu selalu manfaatin aku. Dan yang ketiga, kamu selalu berusaha buat ngejauhi orang-orang yang deket sama aku. Iya aku kayak gitu kan aku sayang sama kamu, Bay. Aku Iya. sekarang beneran sayang. Gak ada orang sayang nih bakalan selingkuh, Vi. Bay itu dulu, Dan aku bisa berubah sekarang. Dan itu bukan cuma sekali, Vi. Berkali-kali, Vi. Aku udah kasih kesempatan. Aku kurang apa selama ini, Vi? Apapun yang kamu minta selalu aku kasih. Jangankan cuma harta, waktu semuanya aku kasih buat kamu. Tapi kamu nggak pernah menghargai itu. Dan sekarang ketika aku udah nggak ada perasaan apapun sama kamu, kamu baru Aku udah bilang nyesel. nyesel sekarang. Aku pengen kita baik-baik aja. Aku pengen kamu kayak dulu ke aku. Udah deh, semuanya udah terlanjur, Vi. Udah terlambat. Aku udah pilih Putri sekarang. Harusnya ngomong kayak gini nggak perlu di depannya mereka. Kamu Biar bisa- mereka tahu, Vi, kelakuan kamu tuh nggak bener di sini. Kamu nggak pantas buat dijadikan seorang manajer di sini, Vi. Kamu nggak profesional. Mulai hari ini, aku nggak mau kalian bertiga Pak. ada di kantor aku lagi. Pak, saya ditindas sama Bu Ivi selama ini, Pak. Aku bodo amat. kamu Kalian- kok ngomong gitu sih, Fit? Kamu sengaja ngedeketin aku. Kamu pengen jabatan yang kamu mau kan? Ya, itu semua kan terpaksa. Pak, jangan pecat kita dong, Pak. Kita gak ada masalah sama OB itu, Pak. Aku Kamu nggak mau mecat peduli. kita cuman demi OB itu, Ya, Bay. demi OB itu. Emang kenapa? Dia itu baru pertama kali ketemu sama aku, tapi udah Iya, ya udah gini. Kamu mau jadiin aku OB, oke. Yang penting pecat OB itu. Aku rela jadi OB di sini. Yang penting aku bisa deket sama Ya kamu. udah, aku pecat dia, tapi aku bakalan nikahin dia. Kok nikah sih, Bay? Udah deh. Aku udah peringatkan sama kamu, Vi. Berkali-kali, bukan cuma sekali dua kali, tapi kamu tetap melakukan kesalahan itu. Arif, oh, betul. Kamu mau apa, Vi? Kamu berani sentuh Putri, aku bakalan kasih perhitungan buat kamu. Puas kamu, hah? Sabar, sabar. Gini, sebenarnya Pak Atmaja itu menjodohkan Pak Bayu. Hah? Kamu tahu Pak Atmaja? Ya sering ke rumah kamu itu. Temen ayah kamu. Itu Pak Atmaja yang punya perusahaan ini. Iya, yang tiap sore main catur sama papa kamu. Ini maksudnya apa sih? Berarti orang yang dijodohin sama aku itu Putri. Iya. Terus kenapa dia jadi OB? Ya, saya masukin biar bisa deket sama Pak Bayu. Soalnya kalau Berarti Ini semua gara-gara kamu kan? ini perintah dari Pak Atmaja. waktu malam itu kamu ketemu sama orang tua aku, kamu bilang cuma ngobrol urusan kerjaan, ngobrolin ini. Iya, benar sekali. Tapi nggak apa-apa, Rif. Aku makasih banyak. Nanti kamu gantikan posisi Vivi. Karena mereka bertiga udah pecah. Bay, kamu tuh tega banget sih. Udah nih, sekarang kalian bertiga pergi dari sini. Pak, Udah muak Pak, banget saya sama minta kalian. maaf, Pak. Pak, kasih kita kesempatan, Pak. Kita gak bakal ngulangi lagi, Pak. Saya cuma mau bantu dia, Pak. Karena saya ditekan, Pak. Bay, aku tuh Aku sayang juga- banget sama kamu, tapi kamu kayak gini. Aku jahat banget sih. Pak, tolong kasih kesempatan, Pak. Pak David, Kamu mau aku balas? Jangan, Pak. Udah, kalian pergi. Nggak apa-apa, Bay. Berarti bener, Rif. Orang yang dijodohin sama aku ini Putri. iya. Tuh, aku jadi malu nih sama orang tua aku. Aku udah tolak, Rif. Karena aku nggak tahu siapa yang mau dijodohin sama aku. Ternyata Jadi kamu nolak ya perjodohan kan ini? aku nggak tahu kalau kamu Put. Aku pikir bakalan dijodohin sama orang yang model-model seperti mantan aku itu. Setelah kamu tahu, kamu tambah nolak. Ya aku seneng dong Put. Emang kamu ngelihat wajah-wajah penolakan dari aku. Berarti nanti kamu harus ngomong sama orang tua aku. Jangan buat aku malu, Rif. Ya seolah-olah ya awalnya aku nggak mau dan tiba-tiba aku mau. Karena Ya, bilang aja Pak Arif kalau mau, atau aku yang bilang sama Pak Atmaja. Aku juga deket ya sama Pak Atmaja. ya udah deh. Berarti Pak Atmaja Gak apa-apa. Biasanya aku gengsi banget sama orang tua aku. Ini demi kamu. Kamu ngomongin aja apa yang udah terjadi ini, Rif. Oh, siap. Kamu udah nggak jadi OB lagi di kantor aku. Kan kamu udah menjadi istri aku dan bakalan jadi pendamping aku seumur hidup aku. ya aku bakal ngurusin kamu setiap hari.
ke pintu Yaudah. itu. Makasih ya, Rif. Iya. Ya udah, kalau kayak gitu, kalau kamu emang mau ngomong sama orang tua aku, kamu ikut aku sekarang. Hah? Ya ke rumah orang tua aku. Ya pastilah aku bakal ngomong sama papa kamu. Berarti itu bakal jadi papa aku juga. Iya iyalah. Ya udah, kamu masuk.